Halo? Itu sinyalnya nggak enak itu, Kak. Ini berhenti karena sinyalku atau gimana ya? Enggak. Nggak ada suara. Oke deh. Hilang nggak? Iya, makanya ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, udah terdengar. Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diskusi pada sore hari ini. Langsung saja, untuk tema kita hari ini adalah amandemen konstitusi. Mungkin teman-teman dari angkatan 12 sudah nggak asing lagi dengan tema ini, karena kemarin waktu open recruitment, teman-teman semua sudah membuat esai yang bertema urgensi amandemen kelima UUD 1945. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan bacakan para pematik yang akan memaparkan materi pada sore hari ini. Untuk pematik yang pertama, ada Mas Yayan Suteja dengan tema konsep amandemen konstitusi. Untuk yang kedua, ada Mbak Siti Mahmuda dengan tema urgensi amandemen konstitusi 1. Dan yang ketiga ada Mbak Rosalina Aprilia dengan tema urgensi amandemen konstitusi 2. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada pematik yang pertama, yaitu Mas Yayan Suteja dengan tema konsep amandemen konstitusi. Kepada Mas Yayan, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ini suara saya terdengar tidak ya? Putus-putus tidak? Terdengar. Oh, siap. Baik, langsung saja. Mungkin saya di sini akan sedikit memaparkan pembahasan tentang konsepsi amandemen konstitusi. Langsung saja ya. Keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi cita-cita suatu negara sulit terwujud apabila kekuasaan negara berada atau rekonsentrasi di satu tangan. Untuk itu dibuat konstitusi yang merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu sisi menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta di satu sisi lain menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 45 dijadikan sebagai konstitusi negara yang secara formal sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian, amandemen konstitusi merupakan suatu tindakan ataupun prosedur perubahan yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen konstitusi dilakukan guna memberikan sebuah solusi baru untuk menghadapi suatu permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diakomodir dalam konstitusi sebelumnya. Pada tatanan pelaksanaannya, amandemen konstitusi harus memiliki mekanisme yang baik dan tepat. Amandemen yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan seluruh elemen bangsa akan menghasilkan konsensus yang tepat untuk menemukan sebuah tujuan bersama. Jika dilihat dari proses terbentuknya konstitusi di setiap negara, maka terlihat konstitusi merupakan hasil akhir dari adanya sebuah kontrak sosial pada pembentukan suatu negara. Suatu negara lahir sebagai hasil dari kesepakatan para individu yang bebas untuk berkumpul dan membentuk suatu entitas bersama. Kemudian amandemen konstitusi menjadi salah satu upaya untuk memberikan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Hal itu disebabkan paradigma sosial di masyarakat semakin berkembang. Sebagian besar konstitusi modern secara umum prosedur amandemen dilakukan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan, yakni yang pertama, konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan yang sederhana serta dibuat-buat. Kedua, rakyat harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan
pendapatnya sebelum dilakukan perubahan. Ketiga, dalam sistem negara federal, kekuasaan wilayah-wilayah dan pemerintahan pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Keempat, hak individual atau masyarakat, yakni hak minoritas, bahasa, agama, dan kebudayaan harus dilindungi. 4 syarat tersebut harus diperhatikan dan dilindungi dalam proses amandemen. Hal itu dikarenakan amandemen merupakan suatu tindakan yang akan mengubah kontrak sosial pada sebuah tatanan kenegaraan. Sasaran tersebut juga dilakukan agar terdapat jaminan yang pasti akan perkembangan konstitusi menuju suatu konstitusi yang demokratis, yakni konstitusi yang selalu mendepankan paham kedaulatan dan kekuasaan rakyat di dalamnya. Amandemen konstitusi dilakukan dengan cara atau konsep yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap negara. Ada berbagai pola perubahan yang dipakai di berbagai negara dalam proses perubahan konstitusinya. Pada pelaksanaannya, terdapat 3 tradisi prosedur perubahan konstitusi yang berbeda-beda yang dianut antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah UUD. Kedua, kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD. Dan yang ketiga, kelompok negara yang melakukan perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks lainnya yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Dalam hal ini, naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap naskah asli tersebut. Sistem pembaruan atau renwil dianut di negara-negara Eropa kontinental dan perubahan atau amandemen dilakukan di negara-negara Anglo-Saxon. Sistem renwil ialah apabila suatu konstitusi UUD dilakukan perubahan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru. Contoh negaranya yaitu Belanda, Jerman, dan Prancis. Sedangkan sistem yang kedua ialah apabila suatu konstitusi diubah atau diamandemenkan, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Contohnya negara Amerika Serikat. Secara substansial, UUD 45 telah mengalami perubahan mendasar sejak perubahan pertama sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002. 4 kali amandemen telah memberikan perubahan yang amat mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan terkait hak asasi manusia menjadi hal yang harus diapresiasi, namun hasil 4 kali perubahan masih dianggap memiliki berbagai kelemahan yang bersifat elitis. Proses amandemen di Indonesia berada dalam ruang lingkup MPR sepenuhnya, baik dalam hal pengusulan, pembahasan, dan persetujuan. Perubahan terhadap UUD 45 perlu dilakukan karena UUD sebagai wadah sistem ketatanegaraan mengandung kelemahan atau berupa tidak adanya jaminan-jaminan konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan yang membuka jalan bagi tampilnya pemerintah yang tidak demokratis, otoritis, dan sentralistik, serta menjadi dasar pemikiran tentang perlunya dilakukan perubahan terhadap UUD 45. Minimnya aspek keterlibatan rakyat dan keterbukaan menjadi permasalahan serius dalam mewujudkan konstitusi yang mencerminkan rakyat. Ketertutupan proses dan tidak adanya mekanisme pengelolaan aspirasi yang jelas menyebabkan partisipasi dimaknai hanya sebatas pertemuan formal para pembuat kebijakan dengan rakyatnya, sedangkan partisipasi rakyat merupakan kunci penting dan dalam pembentukan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. Masalah lain yang mengandung banyak kritik adalah transparansi proses amandemen. Kritik tidak bersangkut paut dengan rapat-rapat MPR yang kebanyakan terbuka untuk umum, melainkan dengan rapat-rapat negosiasi yang dilakukan secara tertutup dan yang di dalamnya banyak usulan amandemen krusial disepakati. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya. Kemudian selanjutnya ada rekan-rekan saya yang membahas tentang urgensi dari amandemen konstitusi. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Fatih, Iksan.
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Yayan Steja yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan pemantik yang kedua, yaitu Mbak Siti Mahmudah dengan tema urgensi amandemen konstitusi yang pertama. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mbak Siti. Ya. Ini suara saya terdengar jelas nggak? Putus-putus nggak? Jelas. Nggak ya? Nggak putus-putus ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ini suara saya jelas nggak? Jelas. Ini soalnya takut sinyalnya Jelas, hilang. Mbak. Monggo langsung aja, Mbak. Ya. Pertama kali saya akan membahas tentang apa sih konstitusi itu. Sebelumnya udah dipaparin ya sama Mas Yayan. Konstitusi itu apa? Tapi saya ingin mengulang kembali. Jadi kalau menurut buku yang saya baca itu, konstitusi itu adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan antara kedua hal tersebut. Jadi mengenai istilah konstitusi dan undang-undang sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapat yang membedakan antara konstitusi dan undang-undang. Yang kedua adalah pendapat yang menyamakan antara konstitusi dan undang-undang. Namun tampaknya pendapat yang kedua ini lebih banyak diterima. Kita langsung membahas tentang urgensi amandemen konstitusi itu ya. Jadi awal mula terjadi amandemen itu dipicu oleh tumbangnya rezim Soeharto yang katanya Mas Yayan tadi yang kukuh, otoriter, sentralistis, dan juga personal pada tahun 1998. Hal itu menjadi momentum yang memunculkan berbagai pemikiran yang menghendaki perubahan mendasar, terutama perubahan sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan tata politik. Jadi fenomena kekuasaan Soeharto yang tanpa batas itu bukan sekedar bentuk dari yang disebut Lord Action sebagai power tend to corrupt, melainkan juga merupakan cermin dari kecelakaan konstitusional itu sendiri. Jadi emang awalnya konstitusi Indonesia itu memang syarat dengan kelemahan dan kekurangan lantaran konstitusi tidak cukup memberikan acuan praktis bernegara khususnya hubungan antar lembaga tinggi negara, pembatasan kekuasaan presiden, pembatasan masa jabatan presiden, serta kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. Interpretasi sepihak dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan dalih mempertahankan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam berbagai kesempatan ditegaskan tidak akan mengubah Undang-Undang Dasar karena masih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun sayangnya teman-teman sekalian, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Dasar ini yang merupakan norma banyak mengalami penyimpangan dan penyelewengan pada masa rezim Orde Baru atau Orde Lama ya. Jadi konstitusi ini didoktrinasi sebagai halnya kitab suci. Karena disakralkan sebagai halnya kitab suci dan jadi sikap dan perilaku otoriter dari rezim Orde Baru dan Orde Lama ini membuat kebanyakan orang Indonesia itu kehilangan nyali untuk mempersoalkan masalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, perlakuan yang demikian ini kemudian biasanya sebagai living constitution itu sendiri mestinya Undang-Undang Dasar dapat dirubah dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat. Nah, baru ketika sudah 50 mengamandemen undang-undang itu menjadi kenyataan. Namun itu pun sebenarnya karena dipaksa oleh lantaran rezim politik lama, penyalahgunaan itu diturunkan dengan paksa melalui gerakan politik rakyat. Kalian kalau ingat gerakan Trisakti ya, itu waktu pelengseran Presiden Soeharto. Nah, sejalan dengan itu, salah satu faktor pendorong penyalahgunaan kekuasaan dan munculnya
otoritarisme di Indonesia itu adalah karena konstitusi Indonesia tidak cukup mampu memberi rambu kekuasaan kepada pemerintah. Berangkat dari pemahaman demikian, maka jalan pintas yang dipakai mendorong Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun pengamandemenan ini tidak hanya dengan ihwal relasi kekuasaan. Pada akhirnya amandemen yang dilakukan juga menyangkut masalah-masalah yang sangat kompleks. Nah, jadi dalam proses pengamandemenan ini sebenarnya banyak polemik karena banyak dari golongan-golongan itu sendiri. Yang pertama ada golongan yang tidak menghendaki adanya amandemen atau menginginkan Undang-Undang Dasar itu dikembalikan kepada naskah asli. Yang kedua, ada yang menginginkan perubahan pengamandemenan atau penyempurnaan undang-undang. Nah, bagi mereka yang mendukung amandemen ini menilai yang dilakukan MPR selama periode 1999 sampai 2002, pengamandemenan pertama sampai keempat, merupakan lompatan yang sangat besar yang pada saat itu ketuanya itu Amin Rais ya. Jadi reformasi konstitusi berjalan di jalur yang benar karena nomor 1, tetap mempertahankan Pancasila. Nomor 2, tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nomor 3, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan terjadinya perubahan dunia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, konstitusi pun perlu juga disempurnakan. Nah, dua arus besar ini yaitu kelompok yang ingin kembali kepada naskah asli dan kelompok yang ingin amandemen ini tetap berjalan akan mewarnai polemik konstitusi berikut di masa-masa mendatang. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Undang-Undang Dasar yang telah mengalami 4 kali amandemen pun juga tidak luput dari ketidaksempurnaan. Maka penyempurnaan konstitusi dengan jalan amandemen misalnya adalah suatu kelaziman dan kewajaran dalam kehidupan bernegara yang bersendikan demokrasi. Yang tidak lazim dan tidak wajar adalah penolakan atas penyempurnaan itu. Jadi kalau kita ingat ya pidatonya Bung Karno pada rapat PPKI, pada bahwasanya Undang-Undang Dasar itu adalah revolusi grounded. Nah, teman-teman tahu nggak revolusi grounded itu gimana? Itu segera terlihat bahwasanya Undang-Undang Dasar itu dibuat dengan tergesa-gesa dalam situasi darurat dan berstatus sementara serta belum lengkap dan sempurna sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembaharuan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi amandemen atas undang-undang itu adalah suatu keharusan dan merupakan amanat dari konstitusi itu sendiri. Hanya saja upaya reformasi itu harus dilakukan dengan logika dan akar argumen yang jelas serta dijauhkan dari upaya mempermainkannya untuk kepentingan jangka pendek. Hal ini karena hasil amandemen itu akan sangat menentukan nasib perjalanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Dari pernyataan di atas, ironis sekali jika ada yang beranggapan bahwasanya konstitusi telah pada tahap yang final dan bersikukuh untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar tanpa adanya perubahan. Jadi sebagai penutup ya, arah kemana konstitusi Indonesia arah kemana konstitusi Indonesia hendak dibawa dapat dilihat dari 3 arus utama yang sekarang berpolemik, yaitu pertama, golongan yang ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada naskah asli. Yang kedua, golongan yang ingin mempertahankan Undang-Undang Dasar yang kini dan hasil amandemennya. Dan yang ketiga, golongan yang ingin melakukan amandemen berkelanjutan. Jadi, ke arah mana arus itu lebih kuat, maka kesanalah Undang-Undang Dasar itu akan dibawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Mahmuda yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk yang selanjutnya ada Mbak Rosalina Aprilia dengan tema urgensi amandemen konstitusi kedua. Monggo kepada Mbak Rosalina, waktu dan tempat saya persilakan. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Jadi di sini saya ingin memperinci ya urgensi amandemen konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia pasti mengenal yang namanya konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi secara luasnya konstitusi undang-undang dasar yang menggambarkan tentang keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan-kumpulan peraturan atau norma yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang secara formal sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia telah memilih konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam kenyataan empirik, sepanjang sejarah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, selalu menimbulkan pemerintahan yang tidak demokratis. Karena Undang-Undang Dasar ini kurang memenuhi syarat sebagaimana dituntut oleh ajaran konstitusionalisme yang telah digagas lebih awal daripada konstitusi itu sendiri. Mengajarkan bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Nah, di sini, di dalam konstitusi tersebut berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Konstitusi memegang peran yang sangat penting, karena dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Di sini saya mengutip ada pandangan hidup atau motivasi dari A. Hamid S. Atamimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Nah, selain itu, kutipan dari Bagirmanan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk di setiap pihak lain. Nah, tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia tersebut yang pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Lalu yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Memang saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal ini mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini pun, Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah negara kesatuan republik seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah kabinet presidensial. Menurut sistem ini, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. Nah, negara Indonesia sudah benar memang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Karena memang Indonesia berbentuk republik ya, dan dipimpin oleh seorang presiden seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tetapi di sini, jika ada yang bilang, urgent nggak sih amandemen konstitusi untuk yang kelima nantinya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pandangan saya, dari sekian berkali-kalinya amandemen konstitusi itu telah diamandemenkan itu yang dari tahun 1999 sampai tahun 2002, dari 4 kali perubahan itu yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan itu belum maksimal ya, belum sempurna. Tapi memang yang namanya namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu ada faktor di mana dibentuk untuk menjadi tidak dibentuk untuk menjadi sebuah konstitusi tetap. Itu faktor pertama ya, yang sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk. Lalu yang kedua,
Undang-Undang Dasar 1945 memang mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi sesuai perkembangan politik terkini serta keinginan pemegang tampuk kekuasaan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kecenderungan untuk inkonsisten, berubah-ubah. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya memang memiliki berbagai celah dan kekurangan, sehingga diperlukannya amandemen untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Jadi di sini juga menjelaskan bahwa alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, perubahan amandemen konstitusi tersebut guna untuk mewujudkan konstitusi ke arah yang lebih baik lagi ya. Karena konstitusi di negara kita ini belum dapat terjamin sangat baik di dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu. Sekian dari saya. Sekian dari saya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya, karena saya juga masih haus ilmu. Jadi kita mari berdiskusi untuk memecahkan tema yang amandemen konstitusi ini ya, yang bukan tema yang mudah ya menurut saya. Ini tema yang sangat luas. Jadi pandangan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para pemantik yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Ini sebelum lanjut ke sesi diskusi, saya ingin memberitahu sesuatu. Mohon maaf tadi terlewat. Jadi nanti sebelum sesi foto dimulai, untuk teman-teman angkatan 12 yang nanti diskusi belum bertanya atau belum memberikan pendapat, nanti disarankan untuk memberi kesimpulan sebelum sesi foto dimulai untuk angkatan 12. Itu saja dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Monggo bagi teman-teman yang masih bingung dengan materi tadi atau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Dengan izin bertanya. Boleh. Monggo, silakan. Izin bertanya. Ya, kepada Mbak Andi. Baik, sebelumnya mohon maaf karena tidak mengaktifkan kamera. Oh ya, baik. Sebelumnya mohon maaf karena tidak dapat mengaktifkan kamera karena di tempat saya itu lagi hujan deras gitu kan. Nah, baiklah. Tadi kita membahas tentang urgensi amandemen konstitusi. Nah, dari tadi kita membahas tentang apa pentingnya untuk mengadakan amandemen. Yang saya ingin tanyakan, amandemen yang paling penting di negara Indonesia ini, melihat negara kita, perkembangan negara yang sangat pesat ini, amandemen yang seperti apa yang perlu kita lakukan? Maksud saya, poros perubahan yang signifikan itu ditujukan pada apa? Apakah pada lembaga eksekutif, apakah pada syarat seperti kemarin kita menginginkan bahwa revolusi partai politik, apakah kita akan mengamandemenkan penguatan DPD atau yang lain gitu. Menurut teman-teman sendiri, hal yang paling penting dan yang sangat penting gitu kita adakan amandemen itu di Indonesia itu untuk apa? Maksudnya sesuatu yang perlu diubah itu yang mana gitu. Apakah pertanyaan saya diterima atau masih kurang jelas? Mohon maaf. Halo? Ini sinyal saya mungkin buruk. Boleh diulangi pertanyaannya lagi, Mbak? Putus-putus di saya. Maaf. Seperti yang kita ketahui kan, bahwa rencana amandemen ini masih direncanakan gitu kan. Nah, melihat dari perkembangan Indonesia sendiri itu tentunya tidak sama dengan Indonesia yang kemarin gitu kan. Nah, untuk amandemen kelima ini, hal yang perlu diamandemenkan itu seperti apa? Apakah hanya tentang penguatan badan DPD ataupun hal yang lainnya? Menurut teman-teman sendiri,
hal yang paling urgen untuk diamandemenkan pada amandemen kelima ini itu seperti apa? Apakah diterima dengan jelas? Oke. Terima kasih pertanyaannya pada Mbak Andi Sutradewi. Monggo dari teman-teman semua yang ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Langsung saja boleh on mic, kalau bisa on cam ya. Monggo. Halo teman-teman, apa suara saya terdengar jelas? Halo. Terdengar kok. Jadi gini, pertanyaannya Mbak Andi Sutradewi ini tadi gimana sih dan apa itu loh yang sangat urgent untuk diamandemenkan gitu loh di Indonesia. Monggo bagi teman-teman yang ingin berpendapat boleh langsung on mic, kalau bisa on cam ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Kok sepi? Halo teman-teman, gimana ini? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Kalau semisal belum ada yang ingin berpendapat, langsung saya serahkan ke pemantik. Gimana? Tunjuk aja siapa? San, tunjuk aja. Gimana Mas? Halo? Ditunjuk, San, ditunjuk. Oke. Saya tunjuk ya. Dengan Mbak Andin Wulandari, apakah ada di sini? Halo? Halo, ada. Oke. Monggo boleh memberikan pendapat dari pertanyaannya Mbak Andi Sutradewi tadi. Untuk teman-teman yang lainnya dulu kali ya. Oh. Oke. Monggo ini teman-teman nggak ada yang mau berpendapat nih. Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Mau berpendapat? Boleh, monggo. Lainnya dulu aja. Jangan takut salah di sini. Aku takut salah nanti. Siapa ini? Monggo Mas Hanafi. Aku aja ya. Monggo. Iya. Tapi aku kayaknya kurang bisa menjelaskan lebih dalam. Tapi aku mencoba buat tadi kan ditanya dalam hal apa aja amandemen kelima ini yang urgent gitu buat dilakukan. Nah, aku coba memaparkan pendapatnya Profesor Jimli Asidiki tentang amandemen kelima ini. Ini tentang pokok-pokok pikirannya mengenai amandemen kelima. Dia ada sekitar 6 apa 7 pokok pikiran tentang amandemen kelima. Yang pertama, Jimli Asidiki menyatakan bahwa beberapa hal yang mesti dirumuskan buat amandemen kelima itu mengenai penataan kembali struktur dan fungsi DPR, MPR, sama DPD, serta penguatan kewenangan DPD secara lebih dalam dan fungsional gitu. Dia berpendapat kayak DPD itu kurang
kurang apa ya, kurang berperan gitu tugas sama andilnya dalam pemerintah. Nah, yang kedua, penguatan sistem presidensial. Jim Lim bilang bahwa di dalam penguatan sistem presidensial itu ia mau kalau nantinya bakal dilakukan penyederhanaan jumlah parpol, restrukturisasi sistem 2 barisan di DPR, serta Jim Lee bilang bisa jadi pas di amandemen kelima ada kemungkinan kayak adanya perdana menteri gitu yang buat mengakomodir semua menteri untuk bertanggung jawab sama presiden. Nah, yang ketiga, penataan kembali sistem peradilan serta tugas yang mungkin lebih produktif gitu antara MK, MA sama KY. Itu dalam hal menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Terus yang keempat, menurut Jim Lee, yaitu perbaikan sistem pemerintahan daerah. Nah, di sana itu kayak meletakkan sistem otonomi daerah yang lebih bisa menjangkau gitu masyarakat yang ada di tiap provinsi atau di kabupaten kota. Yang kelima, pengaturan kembali tentang sistem kepartaian, pemilihan umum, sama pemilihan presiden dan kepala daerah. Keenam, Jim Lee bilang amandemen kelima itu kayaknya bisa dibahas tentang perbaikan kembali berbagai aturan teknis yang ia pandang enggak produktif gitu. Contohnya tentang duta besar, ketentuan pasal 28 dan lain sebagainya. Nah, terakhir Jim Lee bilang poin-poin pokok yang terakhir itu materi-materi lain mulai dari ketentuan pasal-pasal yang ada di bab 2 sampai bab ke-16 undang-undang. Kayaknya gitu deh. Jadi itu pokok-pokok pendapat dari Profesor Jim Lee Sidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tentang amandemen kelima. Gitu, San. Oke, terima kasih kepada Mas Hanafi atas pendapatnya. Monggo dari teman-teman lain. Saya Monggo Mas Iman, monggo. izin berpendapat bahwasanya terkait tadi pertanyaan apa yang paling urgen yang dilakukan dari amandemen kelima ini, bahwasanya kan amandemen di kelima kemarin ada 10 pokok poin pengusulan yang yang sebagian sudah disebutkan oleh Mas Hanafi tadi, termasuk pensejajaran lembaga-lembaga negara. Jadi langkah-langkah penting yang harus yang mungkin dapat menjadi poin penting atau urgen untuk di amandemen adalah struktur ketatanegaraan yang baru yang memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara yang ada saat ini, yakni adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, BWK, MA, dan MK dengan kedudukan yang sama dan sejajar. Tentunya salah satunya adalah penguatan dari kedudukan dan fungsi dari DPD tersebut, agar kan permasalahannya sekarang kan eksistensi dari DPD tersebut. Nah, dengan itu maka aturan atau pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara sangat dibutuhkan, tidak saja hanya meneguhkan dengan adanya amandemen tersebut bahwasanya aturan dan pasal tersebut sangat dibutuhkan agar meneguhkan eksistensi, tetapi juga menjadikan pasal-pasal atau aturan menjadi semakin berfungsi. Jadi agar gimana ya, maksudnya fungsional dari lembaga negara itu lebih berfungsi lagi. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas yang telah menyampaikan pendapatnya. Monggo, ini gimana yang lain? Ada yang masih mau berpendapat? Langsung saja on mic ya, teman-teman.
Halo teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Dengar. Oke. Takutnya ini nggak kedengeran di sini. Gimana teman-teman? Ayo, yang lain. Ini kalau belum ada yang mau berpendapat, saya serahkan ke pemantik gimana? Saya pimpinan. Oke, Mas Irgi, monggo. Mau berpendapat? Saya mau mencoba menuangkan apa yang ada di otak saya ya, Mas. Dengeran nggak suara saya? Kedengeran. Monggo, langsung aja. Jadi menurut saya yang penting dan urgensi untuk diamandemen itu, saya setuju dengan dua pendapat sebelumnya itu mengenai fungsi dari DPD, penguatan fungsi dari DPD itu yang pertama. Jadi nanti kita menciptakan sistem yang sistem 2 kamar yang sejajar antara DPR dan DPD. Namun ada satu lagi sih yang menurut saya pribadi itu perlu, yaitu tentang pemilihan presiden, tentang pemilu. Jujur saya nggak terlalu suka dengan sistem pemilu karena setiap 5 tahun sekali kita kok kayak diadu domba, kita saling fitnah, kita saling menjatuhkan gitulah Mas. Pokok wes kritis banget lah. Iku saya perlu dibenahi Mak. Kalau gambaran saya itu kita menciptakan sistem 2 kamar yang seimbang antara DPR dan DPD. Nanti pemilunya itu di DPR dan DPD akan jadi terus presidennya dipilih melalui MPR. Kalau saya sih lebih suka sistem yang seperti itu sih Mas. Soalnya saya tidak terlalu suka dengan pemilu yang membuat perpecahan lah. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa. Terima kasih, mungkin itu cukup dari saya. Bisa Mas, bisa. Oke, terima kasih Mas Irgi. Oke, terima kasih kepada Mas Hanafi, Mas Dimas, dan Mas Irgi yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Ini karena sudah ada 3 pendapat, saya langsung serahkan saja kepada pemantik untuk Mbak Rosalina Aprilia. Halo? Ya, halo. Putus-putus nggak ya? Enggak, jelas. Monggo, boleh menjawab pertanyaannya Mbak Andi tadi. Halo. Halo, jelas. Ya. Oke, menurut saya ya, kalau urgensi amandemen konstitusi ini memang belum sempurna. Jadi walaupun kita sudah diamandemenkan beberapa kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002, karena memang di sini kan konstitusi itu kan tidak tetap. Di sini konstitusi itu selalu berubah-ubah. Sifatnya itu inkonsisten. Jadi ya kalau lebih baiknya sih untuk menyempurnakan tatanan negara, susunan lembaga-lembaga yang mungkin belum sempurna tersebut sih bisa diamandemenkan lagi ya nanti untuk amandemen kelima, supaya konstitusi di dalam negara kita sebagai warga negara Indonesia kan kita pasti pengen lebih baik lagi konstitusinya, tidak ada kan kita ini masih ada kayak ya pro dan kontra itu selalu ada, memang selalu ada dalam suatu dalam suatu pandangan itu pro kontra selalu ada. Tetapi di sini yang lebih
Maaf tadi kepencet ya. Maaf tadi kemut. Jadi karena untuk urgensi amandemen konstitusi tersebut, karena untuk menyempurnakan aturan dasar seperti yang saya sebutkan tadi ya, tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan hukum, menurut saya tetap diadakan amandemen lagi tidak apa-apa, tidak masalah ya kalau menurut pandangan saya, supaya konstitusi kita itu bisa lebih baik lagi gitu, guna untuk mewujudkan konstitusi ke arah yang lebih baik lagi, karena di negara kita belum dapat terjamin sangat baik dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu aja sih ya Mas. Coba untuk yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Oke, terima kasih Mbak Rosalina Filia. Oke, ini karena udah ada 4 pendapat, saya persilakan kepada yang lain lagi untuk mungkin ada pertanyaan. Monggo, silakan. Saya mau ini ya, mau pendapat ya. Oke, monggo. Halo? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Jadi katanya Mbak Ocha tadi itu kan konstitusi itu kan harus sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ya. Itu kan berarti bahwasanya konstitusi itu kalau sesuai dengan KCWR itu menyebutkan bahwasanya konstitusi itu juga dapat disebut resultan atau kesepakatan lembaga. Jadi kesepakatan lembaga yang membuatnya sesuai dengan keadaan sosial, politik, ekonomi, saat itu dibuat sesuai dengan keadaan pada masa itu. Nah, sekarang kalau dilihat-lihat sih, apa sih yang bermasalah sama Indonesia tuh? Kalau kita lihat-lihat itu para koruptor, sekarang kan kasus bansos kemarin ya. Sekarang tuh kan yang paling pelik itu koruptor-koruptor ya. Jadi saya itu jadi inget sama itu acara politik gitu. Saya tuh lupa, itu udah saya tonton itu udah beberapa bulan yang lalu. Itu kalau nggak salah itu dari fraksi PDIP ya. Dari PDIP beliau tuh mengatakan bahwasanya apa sih yang perlu diamandemen itu di Indonesia. Nomor satu penerapan nilai-nilai Pancasila kepada di dalam undang-undang itu sendiri. Soalnya kata beliau itu mengatakan bahwasanya undang-undang kita itu hanya menyerap nilai Pancasila nomor 4 saja, permusyawaratan saja. Nilai-nilai yang lain itu belum ada di undang-undang katanya. Nah, kalau menurut saya apa yang paling penting di amandemen yaitu sanksi yang tegas bagi para koruptor itu. Soalnya kan itu kan yang dibutuhin sama Indonesia tuh sekarang. Itu nomor satu. Nomor dua, karena saya memang menggembor-gemborkan masalah tentang undang-undang kita yang nggak ekosentris, mungkin kalau saya pribadi, saya akan memilih untuk menerapkan nomor satu, menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada di dalam undang-undang itu sendiri, dan yang nomor dua menegaskan kembali undang-undang yang seharusnya itu tidak bernilai antroposentris saja, tetapi juga ekosentris juga. Halo Mbak Siti, apakah sudah cukup pendapatnya? Gimana? Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya Mbak Andi Sutradewi tadi. Monggo untuk yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Mas, sedikit saja menyimpulkan dari beberapa pernyataan tadi. Boleh? Sedikit. Boleh. Jadi sesuai apa yang telah didiskusikan dari 5 pendapat tadi, bahwasanya jadi yang pertama, setiap bangsa itu memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam mempertimbangkan serta menata sistem ketatanegaraan secara sendiri-sendiri. Atas dasar pengalaman tersebut,
momentum amandemen konstitusi sebagai akar perubahan yang konkret harus dilakukan pada tahap-tahap yang memang dan materi-materi yang memang sangat mendesak untuk perbaikan dalam sistem bernegara. Yang kedua, momentum perubahan konstitusi harus dilakukan secara murni tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan golongan atau beberapa golongan bangsa tertentu, sehingga dapat bermanfaat secara lebih luas dan pada jangka waktu yang cukup lama. Kegagalan yang pernah terjadi harus semaksimal mungkin untuk tidak diulangi demi eksistensi bangsa yang besar. Yang ketiga adalah secara objektif, setiap komunitas perlu mempertimbangkan secara bijak bahwasanya bentuk parlemen di Indonesia menyimpan sejumlah masalah yang krusial yang saat ini memang harus segera, bahkan seharusnya cepat diselesaikan dengan pendekatan mekanisme yang proporsional. Yang keempat, harus kita sadari bahwasanya secara utuh terkait dengan DPR dan DPD tadi merupakan institusi negara, sehingga harus ditata secara adil, demokratis, dan non-diskriminatif. Tuntutan terhadap peran DPD tidak dapat dilakukan sepanjang tidak diberikan kewenangan dan fungsi yang utuh sehingga dapat menerjemahkan sebagai sebuah peran, amanah, dan tanggung jawab. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih pada Mas Dimas. Jadi ini saya tutup ya untuk pertanyaannya Mbak Andi Sutradewi. Saya persilakan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan materi tadi, ataukah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Halo teman-teman. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Tih. Oh, oke. Monggo. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Jika ada yang ingin bertanya, monggo, nggak apa-apa. Kita di sini santai aja kok. Jangan terlalu tegang, jadi santai aja nggak apa-apa, monggo. Saya aja Mas, jadi bertanya mungkin teman-teman agak malu. Ini singkat saja. Jadi apakah masih pantas bahwasanya kan Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah 4 kali, bahkan mau rencananya mau kelima kali ini mau diamandemen. Apakah masih pantas disebut UUD tahun 1945? Itu aja, Mas. Boleh diulangi, Mas, pertanyaannya tadi? Jadi gini, Mas, secara singkat bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 kan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Bahkan rencana dan wacananya mau diamandemen untuk kelima kalinya ini. Jadi apakah masih pantas Undang-Undang 1945 disebut mungkin lebih ke arah tahunnya sih. Setelah di amandemen disebut Undang-Undang 1945. Mungkin itu. Baik, terima kasih pada Mas Dimas. Monggo teman-teman yang ingin menjawab atau ingin berpendapat, silakan. Saya dong. Monggo Mbak Andin. Mau berpendapat aja ya. Menurut saya itu masih pantas kok disebut Undang-Undang Dasar 1945 karena pertama itu amandemen itu tidak sampai mengubah pembukaannya. Nah, yang kedua itu meskipun di amandemen tapi tidak mengubah seluruh isinya kan, mungkin penambahan atau mengganti beberapa pasal gitu aja.
Nah, dan yang ketiga itu mungkin rasa menghormati ya terhadap pendahulu kita yang membentuk Undang-Undang 1945 tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja pendapat dari saya buat Kak Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Andin telah berpendapat. Silakan teman-teman yang lain yang mungkin ada sedikit pemikiran, ada bayangan apa untuk menjawab. Gak apa-apa, monggo sampaikan aja di sini. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama diskusi ini kan namanya ya. Monggo teman-teman. Jangan ragu-ragu, jangan takut salah, gitu kata Mas Torik tadi. Di sini kan kita sama-sama belajar. Gak apa-apa, monggo. Aku izin menambahkan sedikit ya. Ya, monggo. Mbak Rohmatin. Jadi kan tadi kan, terima kasih. Jadi gini, tadi kan pertanyaan dari Mas Dimas itu masih pantas nggak sih Undang-Undang 1945 itu masih disebut sebagai Undang-Undang 1945 karena telah mengalami 4 kali perubahan. Nah, saya di sini menjawab sedikit kan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri telah mengalami pada tahun 1999, 2000, dan atau 4 kali perubahan. Nah, dalam 4 kali perubahan itu, Dasar 1945 yang akan mengalami perubahan besar-besaran dengan perubahan materi yang sangat besar. Nah, secara substantif itu sendiri perubahan di atas Undang-Undang 1945 itu konstitusi yang baru tetap dalam kan sudah ada masih sebagai undang-undang dasar saat mengalami namanya amandemen itu sendiri memang sudah ada kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan amandemen, yaitu salah satunya tetap mempertahankan NKRI. Nah, NKRI itu sendiri kan merupakan memiliki dasar Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam hal ini tidak ada mengubah pembukaan sama sekali sehingga bisa dikatakan tetap pantaslah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi dari dulu sampai sekarang walaupun telah mengalami perubahan sedemikian rupa dari materi dasarnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Rohmatin. Jadi dari dua pendapat tadi semuanya pro ya, tetap masih bisa disebut UUD 45. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mungkin ada pendapat lain atau gimana nih? Tadi ada yang ini kan semuanya pendapatnya masih tetap. Mungkin jika ada yang ingin berpendapat tidak atau berubah itu boleh, monggo silakan biar lebih asik diskusinya gitu. Gimana teman-teman? Saya Kak Isa menanggapi. Oke, monggo Mas Osama, monggo langsung aja. Ya. Seperti yang sudah dipaparkan Kak Dimas sebelumnya ya, yang sudah menjadi pertanyaan juga bahwasanya Indonesia ini sudah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Yang perubahan yang pertama pada tahun 1999 yang berisi yang intinya itu adalah untuk mengurangi kekuasaan presiden, baik kekuasaan legislasinya maupun pemerintahannya. Dan perubahan kedua pada tahun 2000 yang intinya melanjutkan menetapkan pengurangan presiden khususnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan pusat dan kekuasaan pemerintahan umum. Dan yang perubahan ketiga pada tahun 2001 yang intinya menetapkan perubahan terhadap antara organ tertentu, dan amandemen yang keempat
yaitu pada tahun 2002 yang intinya menetapkan kelanjutan perubahan beberapa hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang ditanyakan Mas Dimas tadi, apakah dengan sudahnya mengamandemenkan Undang-Undang Dasar ini sampai 4 kali itu, apakah Undang-Undang Dasar itu masih bisa dikatakan pantas sebagai sebuah pedoman negara? Kalau menurut saya itu Undang-Undang Dasar ini masih sangat pantas ya, masih sangat pantas menjadi sebagai pedoman undang-undang di negara ini. Nah, tapi yang perlu saya pertanyakan lagi, yang perlu saya ingin sampaikan lagi, kan gini, setiap perkembangan di Indonesia kan pasti ada permasalahan-permasalahan terbaru, dan tentunya di sistem-sistem pemerintahan di Indonesia kan juga muncul tokoh-tokoh baru dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan mungkin dengan adanya tokoh baru, dengan melihat masalah-masalah yang baru juga, dengan masalah-masalah komprehensif yang terjadi di negara ini, mungkin mereka juga memiliki pemikiran dan pandangan sendiri untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut. Itu menurut saya itu sebuah istihad mereka pada zamannya. Itu menurut saya masih pantas lah dikatakan seperti itu. Namun yang perlu saya tanyakan kembali, jadi gini, Indonesia kan udah lama ya ini ya, udah sejak tahun 45 udah berdiri ya, dan sudah berapa tahun ini udah lama lah melahirkan tokoh-tokoh hebat, apalagi khususnya di bidang konstitusi seperti ini. Yang perlu saya tanyakan ini gini, kenapa ya dengan ada ketentuan-ketentuan tersebut ya, dengan adanya amandemen tersebut tidak menjadikan perubahan yang sudah diamandemenkan itu, perubahan yang sudah dilaksanakan itu memiliki kesan hanya untuk kebutuhan sesaat. Bahkan amandemen yang sudah dilakukan mungkin sebelum-sebelumnya itu seakan-akan hanya untuk kepentingan dari kelompok-kelompok tersebut, dari kelompok-kelompok petinggi-petinggi politik tersebut. Nah, itu kesannya, dan ketidakjelasan itulah yang membuat lemahnya metodologi yang digunakan oleh MPR untuk menvalidasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin itu ya, kenapa sampai sekarang, dengan padahal kita kan punya tokoh banyak nih, tokoh yang besar, yang tokoh bagus tuh, kenapa tidak memiliki gimana ya, pedoman, tidak memiliki ideologi, tidak memiliki metode di mana metode itu sudah valid untuk kemaslahatan, untuk permasalahan yang akan terjadi di Indonesia di selanjutnya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih kepada Mas Osama yang telah memberikan pendapatnya. Ada yang lain? Ini Mas Arsyad gimana? Mau berpendapat? Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Oke, untuk menanggapi punya Mas Dimas ya. Jadi yang pertama saya ingin menyangkut pautkan dengan amandemen itu apa sih? Nah, kalau kita baca sebelumnya, kalau kita baca di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, yaitu bahasanya tentang hierarki peraturan perundang-undangan lah, seperti itu. Yang pertama, yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu. Yang bagian keduanya dijelaskan oleh Pak Jimli Asidiki bahwasanya gagasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah disepakati pada sidang tahunan MPR tahun 1999, bahwasanya mereka bersepakat bahwasanya untuk perubahan itu dengan cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi pada dasarnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya dilakukan dengan cara adendum atau penambahan seperti itu. Nah, lalu kita sangkut pautkan ke kenapa namanya enggak terus berubah. Nah, jadi kalau kalau kita telusuri bahwasanya penjelasan dari Profesor Jimli Asidikit dan Profesor Bagirmanan dalam buku Gagasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden secara langsung dijelaskan bahwasanya ada beberapa pemikiran atau konsep dalam pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konsep pertama yaitu konsepsi penggantian Undang-Undang 1945 dan konsepsi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, yang kita anut adalah perubahan, bukan penggantian. Jadi kalau penggantian itu dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, dan telah disepakati oleh sidang tahunan MPR 1999 bahwasanya kita itu amandemen itu dilakukan dengan cara adendum atau penambahan. Jadi pada dasarnya konsep kita adalah konsep istilahnya penambahan atau perubahan, sehingga secara jelas bahwasanya perubahan itu tetap mempertahankan nilai-nilai kesejarahan dan tetap tidak merubah seluruh isinya dan tidak meniadakan atau tidak menghapus keseluruhan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sehingga pada dasarnya nama Undang-Undang Dasar 1945 itu masih relevan sampai saat ini karena dasar kita adalah perubahan bukan penggantian. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Mohon maaf ya, yang telah berpendapat. Oke, langsung saja saya serahkan ke pemantik ya. Yang pertama itu ada Mas Yayan Teja. Halo, apakah masih di room, Mas Yayan? Oh, ini kayaknya, ini keluar ya. Baik, ini karena Mas Yayan sudah lagi di room, jadi untuk pertanyaannya Mas Dimas tadi saya tutup dulu. Monggo jika ada yang ingin bertanya, jika masih ada yang bertanya, monggo saya persilakan satu kali lagi. Halo, cek. Oke, Mas Kelvin. Boleh. Ya, oke. Makasih ya moderator atas waktunya. Jadi saya di sini ingin mencoba berpendapat aja lah gitu. Nanti kalau ada yang salah juga bisa dibenarkan lah gitu. Jadi menanggapi pertanyaan dari Dimas tadi ya, itu apakah nama Undang-Undang Dasar 1945 itu masih relevan gitu. Karena sebelumnya kan kita juga sudah mengalami 4 kali amandemen ya, tapi untuk menjawab pertanyaan itu barangkali bisa kita pahami dulu apa itu amandemen ya. Jadi amandemen itu adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam rangka untuk melengkapi atau memperbaiki Undang-Undang Dasar yang asli gitu. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya sama Arsyad kalau di sidang tahunan MPR tahun 99 itu sudah disepakati bahwa cara perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah dengan cara adendum, penghapusan, perubahan atau penghapusan dan juga dengan penambahan pasal-pasalnya saja. Jadi kita harus memahami kata perubahan ya. Kata perubahan itu ya menghapus atau menambahkan saja, tidak mengganti gitu. Jadi amandemen itu hanya untuk
amandemen itu dilakukan untuk memperbaiki atau melengkapi naskah asli Undang-Undang Dasar yang telah dibuat gitu. Jadi terus kenapa kok nama terus juga kenapa kok nama Undang-Undang Dasar itu masih diberlakukan? Ya karena itu tadi, karena memang amandemen itu hanya untuk perubahan, hanya untuk penambahan dan juga hanya untuk penghapusan pasal-pasal dalam batang tubuhnya aja, tidak ada penggantiannya gitu. Mungkin pertimbangannya karena tetap memakai nama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu karena nama Undang-Undang Dasar 1945 itu ada sejarah panjangnya tersendiri ya gitu. Jadi mungkin masih menghargai nilai-nilai historisnya dan dihargai sampai sekarang gitu. Tapi terus setelahnya itu saya mau mencoba tanya gitu. Kan tadi kan juga sudah disampaikan sama Yayan yaitu terkait konsepsi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu jadi saya ingin tahu gitu. Kira-kira kalau ingin mengubah Undang-Undang Dasar kalau ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu mekanismenya itu gimana sih, dan juga itu aturannya itu ada di mana gitu. Tadi kan itu belum kita bahas, jadi barangkali itu bisa kita bahas lah. Mungkin seperti itu aja, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kelvin. Ini langsung saya serahkan ke Mas Yayan atau gimana nih, Mas? Terserah, bisa ke teman-teman atau siapalah. Ke teman-teman dulu aja, Vin. Tadi saya udah baca tapi lupa. Lagi nyari dulu, bentar. Oke. Oh, teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya Mas Kelvin tadi, halo? Suara saya masih kedengeran nggak? Cek, halo? Masih dengar. Oke. Masih. Ini mana teman-teman? Ada yang mau menjawab nggak nih? Atau langsung saja saya serahkan ke Mas Yayan Suteja, gimana nih? Halo Mas Yayan, apakah masih di room? Halo Mas Yayan. Cek. Waduh, ini keluar lagi Mas Yayan ya. Oke, gimana teman-teman ini? Dari pertanyaannya Mas Kelvin tadi tentang mekanisme mengubah UUD 45 itu gimana? Atau mungkin dari kakak-kakak angkatan 11 boleh berpendapat juga di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tarik. Monggo Mas Tarik. Keren ya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman moderator, terus yang teman-teman pemantik juga. Ya sebenarnya nggak sebetulnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah saling bertanya dan menjawab ya terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar.
tadi sudah disampaikan apa itu amandemen juga. Jadi gini, kebutuhan tentang amandemen undang-undang, perubahan undang-undang, itu sebenarnya latar belakangnya kayak gini. Kan undang-undang dasar itu kan dibuat dahulu, maksudnya dibuat pada masa yang lampau. Nah, dimungkinkan di masa yang akan datang itu nantinya undang-undang itu usang atau sudah tidak relevan. Ya, begitu juga undang-undang dasar. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Mauro Capelletti. Jadi di dunia ini akan selalu ada perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi wajar kalau undang-undang dasar itu berubah. Nah, ciri dalam perubahan undang-undang dasar itu tuh ada dua kategori terkait dengan undang-undang dasar dalam perubahan. Ada yang undang-undang dasar itu disebut sebagai, ya kita nyebutnya konstitusi ya. Ada yang konstitusi itu disebut dengan konstitusi yang kaku, ada juga konstitusi yang fleksibel. Ya, konstitusi yang kaku itu apa ya? Konstitusi yang perubahannya sulit. Kalau konstitusi yang fleksibel itu yang perubahannya mudah. Nah, Indonesia ini termasuk konstitusi yang perubahannya sulit atau yang perubahannya fleksibel. Nah, itu nanti teman-teman bisa dirumuskan, bisa dicari sendiri lah nanti jawabannya. Indonesia ini apa Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu termasuk konstitusi yang kaku atau yang fleksibel. Nah, ada juga terkait dengan perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi itu setidaknya kalau nggak salah itu ada 4. Kalau Cassiware, tadi kayaknya Muda itu sudah menyinggung tentang Cassiware. Jadi Cassiware itu menurut dia itu ada 4 hal yang bisa merubah konstitusi. Pertama, amandemen formal, terus konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan, terus kudeta atau perang itu, dan satu lagi itu adalah tafsir judicial atau judicial interpretation. Itu ada perubahannya itu. Amandemen ini termasuk yang mana? Amandemen ini termasuk yang perubahan formal. Mungkin nggak sih kalau Indonesia itu perubahannya tidak melalui amandemen? Itu mungkin. Terbukti di Indonesia itu setidaknya ada 3 konstitusi yang pernah berlaku. Yang pertama itu konstitusi yang sampai sekarang ini berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada lagi konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ada lagi konstitusi UUD sementara. Jadi tadi kalau menjawab pertanyaannya Yayan ya kalau nggak salah, kenapa kok namanya sampai sekarang tuh masih UUD 1945? Ya karena kita tuh tadi udah benar disampaikan oleh teman-teman, karena kita tuh amandemen. Jadi amandemen itu tetap mempertahankan bentuk aslinya, cuman isinya yang dirubah. Tapi kalau bukan amandemen, perubahan secara keseluruhan itu betul-betul dirubah. Misalnya dulu kita menerapkan konstitusi RIS dan dulu kita menerapkan UUD sementara 1950. Nah, contohnya apa? Kenapa kok bisa disebut sebagai amandemen? Kenapa kok perubahannya? Kenapa kok buktinya apa? Kenapa kok bisa disebut amandemen? Itu kalau teman-teman lihat dari naskah asli UUD 1945 sampai
naskah hasil perubahan yang keempat, itu semuanya itu tetap 37 pasal. Jadi nggak ada perubahannya, maksudnya tetap berakhir di maksudnya tetap semuanya itu berakhir pada 37 pasal. Tapi ya ada tambahan, misalnya 28A, 28I, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mungkin biar nggak garing, jadi aku nambahin dikit aja. Ini kok banyak banget yang angkat tangan. Nah, ini nanti bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Tori yang telah berkenan untuk memberikan jawabannya. Oke, karena udah jam 5:07, ini langsung saja saya serahkan ke teman-teman yang belum bertanya atau berpendapat ya. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Halo, San. Setuju. Gimana Mas Ian? Ini saya mau menanggapi tentang mekanisme yang sama Mas Calvin itu loh. Oke, boleh. 2 menit aja gimana Mas? Bisa Gimana? 2 menit aja gimana Mas? Oh, boleh deh. Singkat ya. Ya. Seminim pengetahuan saya, ketika diadakan perubahan terhadap UUD 45, MPR telah membentuk sebuah badan pekerja. Kemudian untuk merencanakan perubahan UUD tersebut, badan pekerja telah membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc telah mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak, diantaranya dengan para pakar. Rencana perubahan yang telah dilakukan oleh panitia ad hoc itu kemudian dibahas dalam badan pekerja MPR. Kemudian badan pekerja tersebut kemungkinan menghasilkan kesepakatan tentang substansi yang akan diubah, dan dapat pula terjadi adanya berbagai alternatif tentang substansi yang akan diubah. Hasil yang telah diputuskan oleh badan pekerja MPR tersebut dilaporkan kepada sidang paripurna MPR sebagai perubahan yang final. Mungkin itu sih yang tanggapan dari saya. San, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Yayan. Oke. Itu listnya masih ada di room chat ya. Soalnya di saya udah hilang nih. Jadi langsung saja ini ya. Untuk teman-teman yang belum bertanya atau berpendapat, boleh untuk memberikan kesimpulan atas materi diskusi dan tanya jawab pada sore hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Andini Firahmatika. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menyimpulkan ya dari diskusi kali ini bahwa adanya amandemen undang-undang itu masih bisa diadakan atau diperlukan, namun jika itu dalam lingkup murni kepentingan negara atau kepentingan rakyat ya, tidak seperti yang dikatakan Kak Muda tadi, jangan karena ada kepentingan aktor-aktor politik atau kepentingan sekelompok golongan saja, seperti dahulu juga ada kasus-kasus yang katanya dulu itu DPR mendapat bantuan hingga berapa dolar gitu terkait amandemen 1945. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi amandemen ini masih bisa gitu. Amandemen itu masih diperlukan, namun hanya saja dalam lingkup benar-benar kepentingan rakyat atau negara, murni kepentingan rakyat atau negara gitu. Cukup. Oke, terima kasih. Lanjut kepada Mas Berlin Padilah. Halo. Halo Mas Berlin.
Oh, mungkin ini nggak ada di room ya. Oke, next aja langsung ke Mbak Dina Nurfadilah. Halo Mbak Dina. Halo, ini di room ada loh, Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Oke, next aja karena Mbak Dina mungkin ada kendala sinyal. Mbak Vina Rohmatika, halo. Halo, Mas Isan. Halo, monggo. Bisa kedengeran nggak suaraku? Bisa. Oke. 2 menit aja gimana, Mbak? Oke. Oke. Pertama, makasih ya kesempatannya. Aku mau nyimpulin dari sepanjang diskusi tadi. Pertama-tama, aku mau ngulang kembali yang disampaikan sama Muda tadi, bahwasannya amandemen itu, konsep amandemen itu ada dikarenakan kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa itu kan semakin hari semakin berubah. Untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, agar tetap relevan juga bagi kehidupan ketatanegaraan kita, maka konsep amandemen itu perlu dilaksanakan. Mengenai isi substansi dari apa yang akan diamandemenkan nanti itu bergantung dengan kiranya apa yang dibutuhkan dan apa yang penting mengenai kepentingan rakyat gitu. Sekian dari aku. Oke, terima kasih Mbak Vina Rohmatika. Oke, langsung lanjut ke Mbak Haura Salsabila. Halo Mbak Haura. Oke, next aja langsung ke Mbak Najihatul Ulia. Ada di room nggak Mbak Najihatul Ulia? Halo? Mbak Najihatul. Oh, mungkin karena kena sinyal ini ya. Oke, langsung aja ke Mas Rido Hadi. Halo Mas Rido. Ya. Oke, monggo. Mas. Sedikit saja dari saya yang mungkin saya rasa semuanya tadi udah ngasih argumentasinya tersendiri. Saya rasa semuanya udah setuju kalau amandemen ini perlu dilakukan. Saya cuma mau menambahi aja kalau Indonesia ini sudah beberapa kali melakukan amandemen, udah beberapa kali melahirkan konstitusi. Dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945, kembali ke UUD 1945, kemudian yang sekarang UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian sedikit menanggapi dari saya terkait apa itu pertanyaan dari Mas Dimas tadi, apakah masih pantas itu nama itu di konstitusi kita itu dinamakan UUD 1945. Saya rasa nama itu nggak terlalu penting ya, tapi yang lebih penting itu bagaimana substansinya untuk kemaslahatan masyarakat. Mau dinamakan UUD 1945, UUD 2020, saya rasa nggak terlalu jadi masalah. Yang penting negara itu dapat mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido. Lanjut kepada Mbak Umi Zakia. Halo Mbak Umi. Iya, halo. Monggo Mbak, langsung aja. Oke, terima kasih ya waktunya terima kasih moderator atas waktunya.
Tadi sudah disampaikan teman-teman dengan panjang lebar. Kalau saya menyimpulkan, menurut pendapat saya memang konstitusi ini sangat penting adanya di Indonesia untuk adanya pembagian kekuasaan dan juga pemetaan kekuasaan sendiri. Karena apabila tidak ada konstitusi, akan terjadi tumpang tindih kekuasaan sehingga tidak tercapainya negara yang memang tertata itu. Nah, untuk amandemen undang-undang sendiri ini, kalau menurut saya pribadi, saya setuju apabila amandemen ini, amandemen konstitusi ini diamandemenkan. Karena apa? Setiap amandemen itu pasti mengalami perubahan. Perubahan itu dalam kalau kita lihat positifnya, pasti akan menjadikan lebih baik ya, lebih menata tatanan yang belum baik dan memperbaiki yang sudah baik lagi. Nah, untuk ada beberapa poin tadi di amandemen kelima yang memang sangat kontroversi ya, yang kalau kita terima tuh kayak nggak masuk akal, tuh pakai saja saya juga ada beberapa poin yang saya tidak setuju. Namun jika kita melihat lebih di bobot banyaknya nih, kalau saya lebih setuju memang konstitusi ini perlu diamandemenkan untuk memperbaiki lagi. Ibaratnya itu kita harus mengupgrade ya, mengupdate sistem. Artinya dengan secara langsung ketika kita mengupgrade sistem itu sendiri, kita berarti terbuka atas perubahan-perubahan tersebut seperti itu. Kalau kita nggak terbuka dengan pembaruan, nggak terbuka dengan amandemen, kita akan stuck di situ-situ saja gitu. Itu cukup dari saya karena tadi sudah disampaikan banyak ya dari teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Umi Sakia. Untuk yang terakhir, monggo Mbak Yulistio Adinda Putri. Halo Mbak Yulistio. Ya, halo Fatih. Oke, monggo langsung aja Mbak. Oke. Ya, di sini saya mau menyimpulkan ya dari materi tadi. Tadi ada 3 materi, ada konsepsi amandemen konstitusi, urgensi amandemen konstitusi pertama dan kedua. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena pembahasan ini sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya ya. Saya setuju Indonesia itu mengubah atau kan mengamandemen konstitusi. Mengingat negara Indonesia itu negara yang berkembang, negara hukum. Nah, negara hukum kan tidak terlepas dari adanya peraturan atau konstitusi. Kalau negara Indonesia mau mengubah atau mengamandemen konstitusi ya bagus, saya setuju. Ya, karena semakin ke sini kita melihat kan paradigma sosial di masyarakat ya semakin berkembang dan perlu adanya perubahan yang lebih baik gitu. Namun perlu digarisbawahi dalam jika ingin mengubah atau mengamandemen suatu konstitusi itu ya kita harus melihat atau memperhatikan kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat, tidak hanya melihat dari tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak saja gitu. Mungkin hanya itu ya. Cukup jelas lah insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Sudah Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulistio dan kawan-kawan semua yang telah memberikan kesimpulannya atas diskusi pada sore hari ini. Sebelum sesi foto dimulai, ini ada sedikit pengumuman dari Mas Padri. Halo Mas Padri, ada di room nggak? Halo. Oke Mas, monggo. Halo, suara saya kedengaran nggak? Jelas Mas. Keren nggak? Jelas ya. Ya, sampailah dengan sebuah pantun dulu supaya santai ya. Jalan-jalan ke Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-temanku ya. Buat kedepannya kan Angkatan 12 ini akan menjalankan kegiatan KPK seperti biasanya, ada pelatihan, ada diskusi, lomba dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan koordinasi ya, untuk memudahkan